Kembalinya Sang Raja. Bab 7. Su Chen menoleh tanpa sadar dan menemukan selusin orang masuk. Pria parubaya yang memimpin mengenakan setelan jas, dan dia mengertakkan gigi seperti anjing gila. Di belakangnya, ada lebih dari selusin preman, memegang tongkat baseball di tangan mereka, tampak mengancam seolah-olah mereka akan membunuh seseorang. Lihat, bukankah itu Zhou Yongnian? Melihat orang-orang masuk, para tamu di restoran itu berteriak dan sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Di sini, apa yang terjadi? Keluarga Zhou adalah orang kaya terkenal di Linyang, dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Siapa yang menyebabkan masalah baginya? Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya tahu bahwa siapapun yang menyinggung keluarga Zhou tidak akan berakhir dengan baik. Saya mendengar bahwa Zhou Yongnian adalah seorang gangster terkenal sebelum dia menghasilkan banyak uang. Selain itu, setelah dia menghasilkan banyak uang, dia juga berbicara kepada pemimpin kota Linyang kami memiliki hubungan yang baik dengan Wei Changtian, dan saya yakin siapapun yang menyinggung Zhou Yongnian tidak akan dipukuli hingga cacat bahkan jika dia tidak mati. Ini sebenarnya Zhou Yongnian. Lin Ruohan tampak panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa sadar, dia menganggap Su Chen sebagai tulang punggungnya. Teruslah makan, itu hanya beberapa anjing yang menggonggong. Setelah mengatakan itu, Su Chen memasukkan sepotong steak ke dalam mulutnya dan mengabaikan Zhou Yongnian dan yang lainnya. Setelah masuk, Zhou Yongnian dengan cepat menatap Su Chen, dengan senyum garang di wajahnya. Nak, kamu mudah sekali aku temukan. Kamu melumpuhkan anakku dan sekarang kamu masih tega makan di sini. Harus kuakui, kamu benar-benar berani. Aku sedang makan, jangan merusak pemandangan di sini. Mendengar ini, semua orang di restoran menarik napas. Dia sebenarnya berani menentang Zhou Yongnian, bukankah dia melihat preman di belakangnya? Itu akan memakan korban jiwa. Ya, sepertinya aku, Zhou Yongnian, menjadi lebih baik akhir-akhir ini. Aku harus membunuh beberapa orang agar kamu tahu siapa aku, Zhou Yongnian. Setelah mengutuk, Zhou Yongnian melambaikan tangannya dan membiarkan kedua pria berjubah di belakangnya keluar. Bajingan kecil, dengarkan anakku, kamu masih punya waktu beberapa saat. Haha. Kebetulan sekali hari ini. Keduanya adalah pengawal baruku dari luar negeri. Masing-masing memiliki gaji tahunan sebesar 5 juta. Mendesis. Mendengar nomor ini, semua orang di restoran menarik napas. Konon pengawal Bosma, orang terkaya di Tiongkok, hanya memiliki gaji tahunan sebesar 2 juta, sedangkan pengawal Zhou Yongnian sebenarnya memiliki gaji tahunan sebesar 5 juta. Benarkah? Jika dia bersedia mengeluarkan begitu banyak uang, seberapa kuatkah kedua orang ini? Melihat keributan di sekelilingnya, Zhou Yongnian berkata sambil tersenyum bangga. Karena kalian semua ingin tahu, biar ku beritahu. Dua pengawal di sampingku sama-sama tentara bayaran terkenal. Setiap tahun, 800 atau tidak 1000 orang mati di tangan mereka. Hari ini aku bawa mereka ke sini untuk mencicipi darahnya. Ada 800 bahkan jika kamu tidak punya 1000. Apa bedanya ini dengan maniak pembunuh? Wajah cantik Lin Ruohan menjadi pucat. Dia tahu bahwa Su Chen melumpuhkan Zhou Ning demi dirinya sendiri, jika tidak, Zhou Yongnian tidak akan datang untuk membalas dendam. Apakah kamu berdarah? Kata Su Chen sambil memotong steak. Perdarahan. Lin Ruohan merasa dia akan pingsan karena kaget. Saat ini, dia masih ingin makan steak. Saya masih ingin bertanya pada diri sendiri apakah saya pusing atau tidak. Apa yang dia pikirkan? Tidak pusing. Itu bagus. Dia telah membawa orang ke sini, tetapi Su Chen masih di sana dengan tenang makan steak, yang membuat wajah Zhou Yongnian semakin marah. Wah, menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata saat melihat peti mati, dan kamu tidak akan menoleh ke belakang sampai kamu menabrak tembok. Steak hari ini akan menjadi pesta pemenggalan kepalamu. Setelah mengatakan itu, dua pengawal di belakang Zhou Yongnian berdiri. Sendi di tangan mereka berbunyi klik. Salah satu dari mereka berkata, Akun, kamu telah membunuh seseorang beberapa hari yang lalu. Giliranku hari ini. Ular hitam, kalau begitu aku tidak akan berdebat denganmu hari ini, kata Akun muram. Lihat saja dari samping, aku akan membunuhnya dengan cara paling brutal hari ini. Mendengar perkataan Black Snake, para pengunjung di restoran itu semuanya berbulu dan kulit kepala mereka mati rasa. Saya baru saja datang ke sini untuk makan, bagaimana saya bisa menemui hal yang begitu menakutkan? Apakah ini lebih berdarah daripada serangan teroris? Ular hitam berjalan mendekat, pergelangan tangannya berbunyi klik, dan dia memandang Su Chen seolah dia adalah mangsa. Nak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dulu, lalu memotong arterimu dan membiarkanmu mati kehabisan darah. Begitu dia selesai berbicara, ular hitam tiba-tiba mempercepat kecepatannya, dan meraih Su Chen dengan sepasang tangan besar seperti tang.
Sudah berakhir, anak ini akan mati. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi Zhou Yongnian bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Tetapi, Su Chen tetap tenang dan memasukkan potongan steak terakhir ke dalam mulutnya, menyeka mulutnya, lalu mengambil pisau dan garpu. Desir, 2 kali. 2 sinar cahaya dingin melintas, menggambar lintasan sempurna di udara, dan menembus langsung ke lutut ular hitam itu. Ah! Kakiku! Itu sangat menyakitkan bagiku. Darah beterbangan, dan ular hitam itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan seluruh orang berlutut. Berlututlah seperti ini, atau aku akan membunuhmu. Diam! Seluruh restoran terdiam. Tidak ada yang berani terengah-engah kecuali detak jantungnya yang tidak terkendali. Bagaimana mungkin? Ular hitam adalah tentara bayaran internasional yang bernilai 5 juta, bagaimana dia bisa dikalahkan seperti ini? Wajah Zhou Yongnian menjadi pucat, dan ketika dia melihat darah di tanah, dia hampir kencing karena ketakutan. Hehe. Pengawal bernama Akun tersenyum sinis dan berkata, "Ular hitam, kamu terlalu buruk. Kamu dikalahkan seperti ini." Ya, ular hitam itu sampah. Dia bahkan tidak bisa menangani bajingan kecil. Dia hanyalah sampah. Zhou Yongnian berkata berulang kali. "Akun, selama kamu bisa membunuh anak ini, selain gajimu, aku akan memberimu sebuah villa. Bagaimana menurutmu?" "Tidak buruk, aku cukup puas dengan pendekatanmu." Setelah mengatakan itu, Akun berjalan mendekat, mengeluarkan belati dari sakunya, dan menikam Su Chen seperti cita lapar. Cahaya dingin belati menyala, tapi Su Chen hanya memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari serangan Akun, dan meraih pergelangan tangannya dengan erat. Penuh kebencian. Dia sebenarnya diblokir. Ekspresi Akun berubah dan dia siap menyerang lagi dengan tangannya yang lain. Tapi dia tidak punya peluang. Retakan. Tangan besar Su Chen mengerahkan tenaga, dan gerakannya tidak mewah, dan dia menghancurkan pergelangan tangan Akun hingga berkeping-keping. Ah! Kali ini, Akun benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dan rasa sakit yang menusuk tulang hampir membunuhnya. Dalam sekejap mata, Su Chen merobohkan Akun dan ular hitam, dengan gamblang menghadirkan estetika kekerasan. Bingung. Zhou Yongnian benar-benar bingung. 2 tentara bayaran internasional terkemuka dunia dikalahkan olehnya dalam sekejap. Apakah dia masih manusia? Bab 8. Su Chen, oh tidak, ini Tuan Su. Ini salah paham. Aku akan membawamu pergi sekarang. Dan semua pengeluaranmu adalah milikku. Anggap saja mereka teman. Saya tidak suka jika seseorang berdiri dan berbicara kepada saya. Suara dingin Su Chen mendinginkan hati Zhou Yongnian, dan dia berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada lebih dari selusin anak buahnya di antara mereka, dan pemandangannya sangat spektakuler. Pisaunya ada di tanah dan salah satu lenganku putus. Itu saja akhir hari ini. Apa? Putuskan lengannya. Wajah Zhou Yongnian sepucat orang mati. Namun saat ini, Zhou Yongnian tidak memilih untuk duduk diam dan menunggu kematian. Su Chen, tidak ada yang luar biasa bisa mengalahkan 2 anak buahku. Biar ku beritahukan padamu, Wei Changtian, pemimpin kota Linyang, adalah teman baikku. Aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya untuk membawa 100 kakak laki-laki, kemarilah dan potong-potong kamu dalam sekejap. Mendengar nama Wei Changtian, semua orang sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Itu adalah kakak tertua dari pasukan bawah tanah Linyang. Menyinggung dia sama dengan hukuman mati. Su Chen. Di bawah meja makan, Lin Ruohan dengan lembut menarik tangan Su Chen dan berkata, "Mengapa kita tidak melupakannya saja? Orang bernama Wei Changtian itu bukanlah seseorang yang bisa kita macam-macam." Lin Ruohan, yang berpendidikan tinggi, tahu bahwa ketika laki-laki berbicara, perempuan pada umumnya tidak bisa menyela. Tapi Wei Changtian bahkan lebih menakutkan daripada Zhou Yongnian, jadi mau tak mau aku membujuknya. Wei Changtian. Su Chen samar-samar merasa pernah mendengar nama ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Aku belum selesai makan, kenapa aku harus pergi? Baiklah, Su Chen, jika kamu merasa hebat, jangan pergi. Saat aku menemukan Wei Changtian, kuharap kamu masih bisa berbicara denganku dengan tenang. Kalau begitu kamu bisa menemukannya. Saya orang yang suka mencabut rumput liar dan membasminya, terlebih lagi saya suka membunuh semuanya. Zhou Yongnian mengangkat telepon dan langsung menelepon. Hei, Saudara Wei, saya Zhou Yongnian. Ada apa, Saudara Zhou? Wei Changtian berkata dengan suara rendah di ujung telepon. Saudara Wei, masalahnya seperti ini. Saya bertemu dengan pria yang sangat tangguh di Garden Restaurant. Dia melukai 2 anak buah saya, dan kemudian membuat kami berlutut di sini. Saudara Wei,
jika Anda tidak datang ke sini untuk membantu saya, jika kita keluar dari pengepungan, maka aku, Zhou Yongyan, akan jatuh di sini. Apa? Seseorang berani menyerangmu di Linyang? Apa dia tidak tahu bahwa kamu, Zhou Yongyan, adalah saudaraku, Wei Changtian? Saudara Wei, aku sudah memberitahunya tentangmu, tapi dia tidak menganggapmu serius sama sekali. Hehe. Ada cibiran di ujung lain telepon. Menarik sekali. Di Linyang, ada orang yang tidak berani menganggap serius aku, Wei Changtian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Benarkah? Anak itu begitu sombong sehingga dia tidak menganggapmu serius sama sekali. Oke, kamu tunggu di sana, kebetulan aku ada di dekat sini, menungguku pergi ke sana bersama saudara-saudaraku. Oke, Kakak Wei, aku akan menunggumu di sini. Karena telepon ini terbuka untuk umum, semua orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan Wei Changtian. Wei Changtian adalah pria yang percaya pada hitam dan putih. Jika Anda menyinggung perasaannya, itu sama saja dengan dijatuhi hukuman mati. Namun, ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia masih makan steak di sana. Tidak tergerak. Dia pasti dari luar kota. Dia tidak tahu siapa Wei Changtian. Dia tidak hanya menyinggung Zhou Yongyan, tapi dia juga mengabaikan nasihat tersebut dan memprovokasi Wei Changtian. Nasibnya akan lebih buruk dari kedua pengawal itu. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar langkah kaki yang tidak teratur di luar restoran. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka melihat seorang pria berjas hitam masuk, dan di belakangnya, ada lebih dari 20 anak laki-laki. Ini Wei Changtian. Dan penjahat utamanya, Wang Meng, duduk. Saudara Zhou, mengapa kalian semua berlutut di sini? Kata Wei Changtian setelah masuk. Saudara Wei, kami juga tidak mau. Alasan utamanya adalah anak itu terlalu kejam dan kami tidak berani berdiri. Katakan padaku di mana dia. Jika kamu berani menyentuh adikku Wei Changtian, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian hari ini. Saudara Wei, kamu ada di sana. Bajingan kecil itu sama sekali tidak menganggapmu serius. Ini hanya penghinaan bagimu. Mendengar ini, mata Wei Changtian menyipit, dia mengenakan jaketnya, dan berkata dengan suara dingin. Wah, aku, Wei Changtian, di sini, dan kamu berani makan membelakangiku. Aku harus bilang, kamu adalah sangat berani. Lin Ruohan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia memegang erat tangan Su Chen. Jika dia bisa meminta maaf sekarang, masalah besar akan menjadi masalah sepele. Perlahan, Su Chen meletakkan pisau dan garpu di tangannya lalu berbalik. Aku berbalik, apa yang ingin kamu katakan? Ledakan. Saat dia melihat Su Chen, Wei Changtian tertegun di tempat seperti 5 petir menyambar kepalanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan wajah itu. Baru kemarin, tokoh besar di Yanjing secara pribadi menelepon saya dan meminta saya pergi ke Villa Haitang untuk memberi penghormatan kepada seseorang bernama Su Chen. Dia juga mengirimi saya foto orang itu setelahnya. Persis seperti pria di depanku. Tolong beri nama belakang adik kecil ini. Wei Changtian bertanya dengan gemetar. Su Chen. Itu benar-benar dia. Wei Changtian berteriak dalam hatinya, hampir kencing ketakutan. Selama panggilan telepon kemarin, Wei Changtian dengan jelas ingat bahwa sosok seperti dewa itu sama hormatnya dengan dewa ketika dia menyebutkan namanya, tetapi dia tidak menghormatinya. Bukankah itu seperti mencari kematian? Tindakan Wei Changtian mengejutkan semua orang di restoran. Oke, kenapa kamu menanyakan namanya? Pada saat ini, Zhou Yongyan, yang sedang berlutut di samping, tertawa dan berkata, sejujurnya, seseorang dengan status saudara Wei tidak pernah membunuh hantu tanpa nama, jadi dia akan mengetahui namanya dan kemudian membunuhnya. Halo. Wei Changtian menendang wajah Zhou Yongyan begitu keras hingga wajahnya berlumuran darah dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Tertegun. Semua orang di restoran tercengang. Lin Ruohan memancarkan sepasang mata besar yang indah, dan kepalanya yang cerdas sudah penuh lembek. Di sini, apa yang terjadi? Wei Changtian tidak menyerang Su Chen, dan bahkan mengalahkan Zhou Yongyan. Zhou Yongyan tercengang oleh tendangan ini dan berkata dengan suara bocor. Saudara Wei, mengapa kamu memukuli saya? Orang yang ingin kamu kalahkan pastilah bajingan kecil itu. Brengsek, kamu berani menyebut Tuan Su bajingan, kamu sedang mencari kematian. Setelah dimarahi, Wei Changtian menyapa. Wang Meng, seret dia keluar dan pukul dia, lalu buang dia ke tempat pembuangan sampah untuk memberi makan anjing-anjing. Baiklah, bos. Wang Meng bingung ketika melihat apa yang terjadi di depannya, tetapi dia tahu bahwa saat ini, mendengarkan bos adalah hal yang benar. Zhou Yongyan diseret di tengah tangisan serigala dan lolongan hantu.
Wei Changtian berbalik dan berlutut ke arah Su Chen. Bawahan saya datang terlambat untuk menyelamatkan, jadi tolong hukum saya, Tuan Su. Pemandangan di depan mereka hampir mengejutkan mata semua orang. Wei Changtian sebenarnya berlutut untuknya. Apakah saya sedang bermimpi? Lin Ruohan tercengang, dan ekspresi terkejutnya sungguh indah. Ini, pria bau ini, Ju, sebenarnya sangat kuat. Jangan salahkan mereka yang tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Mundur saja. Setelah mengatakan itu, Su Chen berdiri perlahan, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia berhenti dan berbisik. Wei Changtian, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wei Changtian tampak sangat gembira dan segera berkata, jika Tuan Su mendapat perintah, saya akan naik ke Gunung Pedang dan Lautan Api, dan bawahan saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Kamu tidak bisa mengikuti jalan yang aku ambil, jadi jangan menyebut dirimu bawahan. Kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Bersambung.